di sini bisa kembali kepada orang musyrik, bisa juga kembali kepada orang Yahudi. Di mana orang Yahudi juga pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat ini. Tapi pertanyaannya itu untuk ngetes, Pak. Ngetes apakah Rasulullah tahu atau tidak. Kalau sekiranya nanti Rasulullah tahu atau mengabarkan perkara hari kiamat tersebut, berarti dia bukan seorang nabi. Ini tujuannya. Karena orang Yahudi sudah tahu bahwa tidak ada manusia yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Akhirnya mereka nanya, kemudian Rasulullah tidak menjawab. Disebutkan di ayat yang lain, yas'alunaka anis-sa'ah, mereka bertanya kepada kapan hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbik. Katakanlah bahwa ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Rabb. Ada juga orang musyrik yang bertanya, tujuannya untuk mengingkari. Jadi tadi orang Yahudi bertanya tujuannya untuk apa, Pak? Ngetes. Tujuan orang musyrik bertanya untuk apa? Mengingkari. Ini kedua-duanya ini tercela. Adapun orang yang bertanya untuk mempersiapkan diri, maka ini dibolehkan. Akan ada seorang badui datang kepada Rasulullah bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah memalingkan dia dari jawaban yang seharusnya tidak perlu ditanyakan kepada hal yang seharusnya dia tanyakan. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, ma'adatalah, apa yang engkau persiapkan? Tidak penting engkau mengetahui terjadinya hari kiamat kapannya. Yang terpenting apa? Apa yang engkau persiapkan. Kalau sekiranya itu terjadi. Kemudian si badui ini berkata, tidak ada yang aku persiapkan kecuali hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Karena Anas bin Malik mengomentari hadis ini, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan kami kecuali ucapan Rasulullah ini. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Meskipun saya, kata Anas, tidak sebanding amalan saya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, maka karena kecintaan saya kepada mereka, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Meskipun kita tidak sebanding dengan amalan Rasulullah, karena kecintaan kita kepadanya, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Dengan dasar cinta tadi akan dikumpulkan. Bagaimana dengan cinta kepada orang Korea, cinta kepada orang Barat? Anta ma'a man ahbabta. Anak-anak kita yang jauh dari jauh dari pengajaran sejarah tokoh-tokoh Muslim, akhirnya mereka lebih mengenal tokoh-tokoh Barat, Messi, Ronaldo, pemeran-pemeran Korea. Akhirnya mereka cinta, suka dengan dengan tokoh-tokoh Barat tersebut, sehingga nanti mereka anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau idolakan, engkau cintai. Lam yas'alunaka anis-sa'ah, mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Mursaha, mursa itu Pak dalam bahasa Arab maknanya adalah persinggahan kapal, namanya Mursa.
ketika kapal itu singgah dari dia berlayar panjang, maka biasanya singgah di mana Pak? Di pelabuhan. Nah, itu namanya Pak, Musa. Nah, hari ini dunia ini diliputi oleh apa? Siang dan malam. Kapan dia berhenti dari rotasi perputaran siang dan malam ini? Ketika terjadinya hari kiamat. Hari terakhir perputaran siang dan malam. Dan ini nanti terjadi, hari kiamat ini terjadi, manusia itu semuanya sudah syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, tidak ada lagi yang mengaji, tidak ada lagi yang sholat. Semua perbuatan buruk yang dilakukan. La taqumus sa'atu hatta fihim syirarul an-nas atau syirarul khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada waktu itu adalah manusia-manusia yang buruk semuanya. Lantas kemana orang-orang yang beriman? Mereka sudah diwafatkan. Di saat Allah Subhanahu Wa Taala mengutus angin untuk mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang beriman. Al-Quran semua diangkat ke atas, mau yang dihafal, mau yang ditulis, mau yang ditulis di kaligrafi dan yang lain, semuanya Pak, terangkat ke atas. Nah, disitulah nanti apa? Ditegakkan hari kiamat. Tentunya diawali dengan apa Pak? Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Alhamdulillah tanda-tanda kecilnya sudah muncul, tanda-tanda besarnya yang belum muncul. Belum keluar Dajjal, belum turun Isa bin Maryam, belum ada Imam Mahdi, belum keluar Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Alhamdulillah kita masih di tanda-tanda kiamat kecil. Fima anta min dzikraha, fima anta, fima terhadap siapakah kamu yang bisa menyebutkannya? Anda wahai Muhammad tidak mampu untuk menyebutkan hal tersebut. Tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya. Sehingga Rasulullah SAW sering sekali diam tak kala ditanya tentang hal ini. Maka Allah mengatakan ila rabbika muntahaha. Ilmu tentang hari kiamat itu muntahaha ila rabbik, hanya berhenti pada Rabb semata. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah enggak tahu. Jibril pun demikian juga enggak tahu. Kala Rasulullah ditanya oleh Jibril, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ki ana, saya dan kamu juga sama-sama enggak paham, enggak tahu. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa akan terjadi hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka pastikan dia bohong. Kenapa Pak dia bohong? Karena dia tidak punya ilmu tentang hal itu. Orang yang berbicara tanpa ilmu, maka yang keluar akan apa Pak? Adalah kebohongan. Ngaruh hidul yang dia lontarkan. Paling dia akan menerka-nerka. Karena perkara gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal kita Pak. Kalau akal sudah berbicara tentang perkara gaib, maka berarti dia akan menghayal, membayangkan seperti yang pernah terjadi sampai difilmkan gitu Pak ya. Kiamat terjadi tahun 2012 bulan 12 tanggal 12 jam 12.
Sampai sebagian manusia yang kurang keimanan ketakutan dengan hal tersebut. Ternyata itu adalah kebohongan yang muncul dari dukun atau paranormal yang terkenal yang tidak pernah meleset dari ramalannya. Nah, kali ini baru meleset. Innama anta mundziru may yakhshaha. Hanya saja engkau wahai Muhammad munzir. Munzir ini memberi peringatan. Di mana Rasulullah itu Pak ada tugasnya ada dua. Mubasyir wa munzir. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kapan dia menjadi seorang mubasyir, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira? Tatkala yang dia hadapi ini adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang mau mendengar. Baru dia apa? Mubasyir, memberikan kabar gembira. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar orang itu tambah termotivasi, tambah semangat dalam ibadah. Kapan dia menjadi seorang pemberi peringatan? Tatkala yang dihadapi ini adalah orang yang ingkar, orang yang gak mau taat, orang yang ngeyel. Baru apa? Dia munzir, memberi peringatan. Maka jangan dibalik Pak. Tatkala ada orang yang taat, orang yang Masya Allah sudah menutup aurat, kita gak boleh takut-takutin. Kamu ini pakai cadar yang banyak seperti ini itu teroris, yang banyak seperti ini itu ditangkap. Karena dia bunuh diri. Kau usahlah berdalam-dalam dalam ilmu agama. Yang aja lah, yang umum-umum aja. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar orang itu lari. Seakan-akan berdalam-dalam ilmu agama itu bisa merusak, bisa menyesatkan. Ini apa? Salah tempat. Seharusnya apa? Dia berikan kabar gembira, Masya Allah, bahwa orang yang seperti ini kalau dia istiqomah balasannya adalah surga. Diberikan apa? Motivasi. Innama anta mundziru may yakhshaha. Sungguhnya engkau hanya memberi peringatan bagi mereka yang yakhsha, yang takut. Apa ini pelajaran yang bisa diambil? Bahwa Nabi Muhammad itu akan bermanfaat peringatan yang dia sampaikan kalau orang ini ada rasa takut pada dirinya. Kalau dia nggak ada sedikit pun rasa takutnya, maka percuma. Mau berbusa mulut antum menyampaikan itu hanya mental-mental saja, masuk kanan keluar kanan lagi. Kenapa? Karena dia nggak ada rasa takutnya. Tapi beda kalau orang yang diberikan sedikit nasihat, peringatan, akhirnya apa? Bergetar dadanya, takut. Akhirnya dia meninggalkan perbuatan maksiatnya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ka'annahum seakan-akan mereka, orang-orang yang hidup di akhir-akhir zaman itu, hari kiamat itu, yauma yarawnaha, tidaklah mereka melihatnya, lam yalbasu, tidaklah mereka hidup sehari di saat itu kecuali mereka akan mengatakan seakan-akan apa? Asyiyatan aw duhaha. Di pagi, di waktu sore atau di waktu pagi saja. Ini Allah menjelaskan kepada kita kondisi zaman ketika berada di penghujung akhir zaman. Yaitu apa? Waktu itu cepat sekali berlalu Pak. Kok tiba-tiba seminggu lagi, sebulan, setahun, padahal baru kemarin terasa. Padahal baru kemarin kita puasa, sebentar lagi mau puasa. Ya kan? Cepat sekali. Maka orang-orang akhir zaman merasa kok cepat betul ya sekarang waktunya. Ya begitulah kondisinya. Karena apa? Karena waktu akan habis, akan berakhir. Maka segala yang dirasakan semuanya apa? Cepat.
Nah, hari-hari akan terasa lama kalau apa? Kalau kita nggak ada kerjaan ya, kalau nggak ada aktivitas. Nah, kita masuk di surah yang ketiga dari surah-surah yang ada di juz amma ini, yaitu surah Abasa. Surah Abasa adalah surah Makkiyah. Sebab nuzulnya, sebab turunnya surah ini tatkala Rasulullah SAW sedang bersama orang musyrik, pembesar musyrik namanya Umayyah bin Khalaf. Rasulullah bersama mereka ini tujuannya untuk mendakwai agar si Umayyah bin Khalaf ini masuk Islam. Karena kebiasaan Pak, kalau kepala suku, kepala kabilah sudah masuk Islam, maka bawah-bawahannya ini enak menerima. Kan? Nah, ini yang diinginkan oleh Rasulullah, mendakwai kepala suku agar nanti kaumnya mudah masuk Islam. Nah, di saat Rasulullah duduk-duduk ini mengajari si Umayyah bin Khalaf ini yang masih musyrik, datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum seorang sahabat yang a'ma, buta. Datang, minta pengajaran, minta ajarin, minta diajarin oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Tujuannya apa ini? Tujuannya agar apa? Agar Rasulullah ini tidak diganggu. Karena sedang bersama pembesar orang musyrik ini. Rasulullah memberikan isyarat, tolong saya jangan diganggu dulu, karena engkau adalah seorang sahabat yang nanti bisa ketemu di tempat yang lain dan di waktu yang lain. Sementara orang musyrik ini waktunya terbatas. Kapan lagi bisa berkumpul dengan orang musyrik ini mendakwainya? Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ternyata perbuatan Rasulullah ini salah. Salah. Kenapa? Karena dia bermuka masam dan berpaling dari orang yang mau minta pengajaran. Padahal pengajaran itu siapa saja boleh menerima, siapa saja boleh datang. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur langsung Rasulullah karena sikapnya ini yang salah. Tambah. Jadi Rasulullah itu dikenal dengan apa? Dengan orang yang maksum. Apa itu maksum, Pak? Maksum itu adalah orang yang jika melakukan kesalahan langsung ditegur. Namanya apa? Maksum. Bukan berarti dia tidak melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan cuma langsung ditegur. Tak kala Rasulullah SAW mengharamkan dirinya sesuatu yang Allah halalkan, yaitu Rasulullah tak mau mendekati istri-istrinya karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya apa? Rasulullah tak mau mendekati mereka, mengilah. Ilah itu bersumpah tak mau sekamar berhubungan dengan mereka selama 1 bulan. Akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ditegur langsung. Ini Rasulullah. Dan ini tidak berlaku kepada yang lain. Tak kala ada seorang melakukan kesalahan dari kalangan sahabat, nggak langsung ayat turun negur, enggak. Mungkin Rasulullah yang negur atau teman-temannya yang memberikan nasihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perbuatannya, sikapnya itu terhadap Abdullah ibn Ummi Maktum.
Ya Allah abadikan di surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, dia telah bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, tak kala datang orang yang buta kepadanya. Nah, di sini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata mukhatab atau dhamir mukhatab. Apa itu bunyinya? Seharusnya abasta, tawallaita. Abasta, tawallaita. Engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling. Ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan Rasulullah ini kesalahan yang sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu Mbak, yang dia anggap ini perkara yang benar. Dia menganggap bahwa perbuatan saya ini benar, tidak mutlak salahnya. Tidak mutlak salahnya. Kalau secara kacamata manusia atau akal manusia, Pak, perbuatan Rasulullah ini salah atau benar? Ya benar kan? Karena dia apa? Karena dia melakukan hal itu sebagai bentuk dakwah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan abasa, dia tidak langsung menunjuk Rasulullah, kamu telah melakukan kesalahan karena berpaling dan bermuka masam. Anja'ahul a'ma, tak kala ada orang yang buta datang kepadanya. Jadi si Abdullah bin Maktub ini adalah muadzin yang kedua. Muadzin yang pertama itu Bilal. Muadzin yang kedua Abdullah bin Maktub. Tak kala Bilal berkumandangkan adzan di waktu subuh, maka ini masih boleh makan dan minum. Apa? Karena adzan pertamanya Bilal itu tujuannya mengingatkan manusia. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nah, ketika Abdullah bin Maktum adzan yang kedua, ini sudah muncul fajar shadiq. Fajar shadiq itu, fajar shadiq kalau kita melihat di ufuk timur sana, maka akan muncul cahaya putih memanjang ke kiri dan ke kanan. Namanya apa? Fajar shadiq. Karena setelah cahaya putih tersebut muncul cahaya putih yang merata. Nah, setelah cahaya putih tersebut di bawahnya nanti muncul cahaya merah. Ini tahapannya, cahaya putih, kemudian cahaya merah. Kalau muncul cahaya merah ini namanya waktu golas. Nah, setelah muncul cahaya merah merata cahaya putihnya, kemudian muncul cahaya kuning. Belum muncul matahari, baru cahaya kuningnya. Nah, kalau fajar kadhib itu adalah cahaya putih yang memanjang ke atas. Namanya apa, Pak? Fajar bohong. Karena menipu kita, seakan-akan ini nanti ada cahaya putih, padahal enggak. Setelahnya itu gelap. Habis terang terbitlah gelap. Bukan habis gelap terbitlah terang. Nah, karena dia bohongi kita. Nah, kalau muncul fajar kadhib maka masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah muncul cahaya putih memanjang ke kiri dan ke kanan, ini namanya fajar shadiq. Nah, tatkala sudah muncul, akhirnya si Abdullah bin Maktum ini diingatkan untuk adzan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka.
au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan baik dari Abdullah ibn Ummi Maktum belajar, yaitu apa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan, mensucikan diri. Ini pelajaran besar bagi kita, Pak, bahwa menuntut ilmu agama itu istimewanya adalah membersihkan, mensucikan jiwa kita. Ini tidak diperoleh bagi mereka yang belajar pelajaran umum. Mereka yang belajar fisika, matematika, IPA, IPS, itu tidak bisa mensucikan diri mereka. Makanya anak-anak yang belajar pelajaran umum itu cerdas, tapi tidak suci jiwa mereka. Mereka tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada Allah, tidak sholat. Karena yang mereka pelajari mendidik mereka agar apa? Agar menjadi anak-anak yang cerdas. Beda dengan ilmu agama, mengajarkan kita untuk apa? Tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Coba lihat orang-orang anak-anak yang belajar pelajaran umum, mereka sambil belajar pacaran. Ada satu bangku berdua, laki-laki dan perempuan. Bagaimana mereka mau suci jiwanya? Karena memang nggak ada pelajaran pensucian jiwa. Yang ada hanya di PAI ya, pelajaran agama Islam. Itu pun berusaha dihapus, atau ada tapi di bagian jam terakhir, di saat siswa-siswa itu sudah lelah otaknya, dicocokin pelajaran umum. Akhirnya nangkap pelajaran agama sudah nggak beres itu. Ini makar-makar orang-orang Barat, makar-makar orang-orang yang menyimpang, yang menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari pembelajaran agama. Jadi ini keistimewaannya belajar ilmu agama. Jadi jika anak-anak Anda ingin menjadi baik akhlaknya, baik budi pekertinya, belajar agama. Dia jadi cerdas, sekaligus jadi apa? Jadi suci dirinya. Terkadang kita disisipkan hal perkara-perkara yang rancu dari orang-orang yang tidak paham agama. Ngapain belajar? Ngapain masukkan anak-anak ke pondok pesantren? Nanti mau kerja apa? Memang lulusan pondok pesantren itu ada yang diterima di perusahaan, ada yang diterima di tempat-tempat kerja. Nah, jadi ini pikiran-pikiran orang awam yang menganggap bahwa rezeki itu hanya bisa diperoleh bagi mereka yang kerja di perusahaan, kerja di tempat-tempat yang baik. Padahal orang jualan salome pun tetap diberikan rezeki oleh Allah. Jualan bakso pun tetap ada rezekinya. Mungkin barangkali yang jualan salome berkah daripada mereka yang kerja di kantoran dicampuri dengan penghasilan yang haram, korupsi, terima suap dan yang lainnya. Jadi ini tujuan utama belajar ilmu agama, Pak. Agar apa? Agar diri kita menjadi suci dengan ibadah kepada Allah. Dan ibadah yang tertinggi adalah tauhid. Jadi Bapak ingin mensucikan diri, tidak ada jalan kecuali harus apa? Harus belajar. Dengan belajar Anda bisa tahu amalan, sehingga Anda bisa mengamalkannya. Jangan seperti orang-orang sufi yang mereka mencari pensucian jiwa dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya. Bersemedi di goa, bertapa sampai sampai berpuluh-puluh tahun mereka bertapa untuk apa? Mencari kesucian jiwa. Ada pula yang zikir sambil dimatikan semua lampu, kemudian nanti
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ujung-ujungnya adalah ha hu ha hu ha hu. Ini di antara keyakinan wahdatul wujud, Pak. Apa itu wahdatul wujud? Mengatakan nanti Allah itu menyatu dengan makhluknya, dengan hambanya. Sehingga apa mereka mengatakan hu ha hu ha hu ha. Hu itu adalah Allah, ha itu adalah Dia. Penyatuan apa? Allah dengan hamba. Mereka apa? Mencari kesucian jiwa dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, akhirnya jiwanya tambah kotor. Tujuan yang kedua dari menuntut ilmu agama, au yadzakkar fatanfa'ahu dzikra, atau dia teringat lalu dia mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Kita tahu Pak bahwa teringat sesuatu berarti sesuatu itu sudah pernah kita lihat atau pernah diinformasikan kepada kita. Kan? Kalau saya bilang ke Bapak, Pak, ingat gak si fulan, Pak? Berarti Bapak ini sudah pernah tahu sebelumnya tentang si fulan itu kan? Cuma lupa karena jarang ketemu mungkin atau jarang ngingat dia. Terus saya ingatkan, Pak, ingat gak si fulan itu? Nah, kalau saya ingatkan Bapak terhadap sesuatu yang Bapak tidak pernah ketahui, ini bukan mengingatkan, tapi mengajarkan. Paham? Jadi manusia itu sejak lahir dia Pak sudah membawa kebaikan. Paham? Manusia itu lahir ke muka bumi ini sudah membawa kebaikan. Nah, tinggal diingatkan. Karena di otaknya itu sudah ada memori kebaikan. Dia sudah mengenal Rabb-nya. Cuma diingatkan saja. Nah, orang yang bisa mengambil peringatan sehingga dia teringat dan kembali ke asalnya dia kebaikan, itu adalah orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman yang bisa menerima, mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup. Wah, ini berat ini. Kalau orang yang sudah merasa cukup, mau disuapi, mau dikasih makan, mau dipaksa pun dia tetap nolak. Kalau orang sudah merasa cukup. Coba Bapak kalau kenyang, berarti Bapak sudah apa? Sudah merasa cukup kan? Mau disodorin, dihidangan makanan seenak apapun, pasti Bapak nolak. Sudah maaf, saya sudah kenyang. Berarti Bapak apa? Sudah cukup dengan yang Bapak makan sebelumnya. Nah, orang yang sudah merasa cukup, dia akan berujung pada penolakan terhadap apa yang disampaikan dan apa yang diingatkan. Waktu sudah masuk. Barangkali ada yang ditanyakan, Pak, silakan sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya, bisakah kita umpamakan misalnya kalau tadi Rasulullah SAW ketika ada seorang yang buta tadi kemudian berbalik dengan buka masam, kemudian langsung ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya dan banyak kita lihat pendakwah-pendakwah yang ketika diundang bukan pada mestinya. Contoh misalnya, tapi saya tidak usah sebutkan namanya. Dia diundang di suatu tempat di mana tempat itu ya boleh dibilang kumpulan-kumpulan orang yang bermaksiat. Apakah kalau dia menolak itu termasuk seperti yang tadi sebagaimana Rasulullah kemudian seolah-olah wah ini dakwah ini khusus untuk orang-orang yang tertentu saja. Itu Ustaz. Jadi tak kalah ada seorang ustaz
dipanggil untuk dakwah di lokalisasi mungkin atau di